Waktu menunjukkan pukul 2 tengah malam waktu Singapura. Di tengah keheningan malam itu, Bobby duduk termenung di atas ranjang Fullerton Hotel, Singapura. Kasur pegas di hotel itu dilapisi dengan spray putih bersih, lembut dan nyaman. Atmosfer kamar hotel ini telah tertata dengan apik sehingga membuat nyaman setiap tamu. Dinding kamar dihiasi dengan wallpaper bernuansa coklat muda. Tepat di depan ranjang hotel diletakkan sebuah pesawat televisi yang cukup besar. Jendela kamar hotel didesain cukup lebar dan memiliki balkon dengan pemandangan yang cukup menakjubkan ke arah Singapore River, sebuah sungai besar yang membelah negeri singa ini. Sebuah sofa besar dan empuk diletakkan tak jauh dari ranjang. Kamar hotel yang dulu merupakan bekas gedung kantor pos pusat Singapura ini juga dilengkapi dengan bathtub yang cukup besar dan nyaman. Tak seharusnya Bobby termenung sambil meneteskan air mata pada malam itu. Apalagi dikelilingi dengan segala kemewahan yang ditawarkan oleh sebuah hotel berbintang. Kegelisahan hati Bobby tak kunjung reda meski mentari telah menampakkan sinarnya pada keesokan hari. Ia justru merasa semakin gelisah menyadari mimpi yang baru saja dialaminya semalam. Mimpi itu seolah enggan meninggalkan ruang hatinya, memenuhi seluruh sel-sel otaknya. Akhirnya, Bobby pun memilih untuk tetap terbaring tak berdaya di atas ranjang hotel. Ia hanya bisa memandang putihnya langit-langit kamarnya. Namun tak lama kemudian, ia mulai menyeret kakinya dan mencoba membuka tirai kamar hotel. Dari ketinggian lantai 20 ini, Bobby bisa dengan leluasa memperhatikan suasana pagi kota Singapura. Jalan tampak berliku, menanjak, kemudian menurun menuju area Marina Square, mulai dipenuhi oleh lalu lalang orang yang bergegas ke kantor. Di arah timur, nampak berdiri menjulang gedung Esplanade kebanggaan warga Singapura. Atapnya yang menyerupai kulit buah durian berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Anehnya, pemandangan mempesona pagi itu tetap tak mampu menarik perhatiannya. Kini hatinya kembali terusik oleh mimpinya semalam. Hatinya kembali gelisah. Dada Bobby terasa berat saat harus memompa udara dalam paru-parunya. Rasa sesak mulai menghampirinya. Emosi Bobby berbaur menjadi satu. Ada sedikit perasaan sedih, senang, bahagia bercampur rasa bersalah tiap kali ia mengingat mimpi semalam. Dengan malas-malasan Bobby pun beranjak ke kamar mandi. Dibukanya keran air di wastafel dan ia pun mulai membasuh wajahnya. Seraya memandang pantulan wajahnya di kaca, Bobby mencoba meraba kembali mimpi yang dialaminya semalam. Napas panjang terhembus dari mulutnya ketika ia mulai melepaskan pakaian yang melekat di tubuhnya. Seolah ia pun ingin mengusir kegelisahan yang terus menderanya pagi itu. Kemudian Bobby memutuskan untuk membuka pintu kaca kamar mandi dan menghidupkan keran shower. Untuk beberapa saat, ia membiarkan derasnya aliran air hangat mengaliri setiap sudut tubuhnya. Bobby dikaruniai tubuh yang cukup tegap. Ia termasuk tipe pria yang cukup menarik dengan tinggi tubuh mencapai 178 cm. Dan kulit sawo matang. Garis wajahnya yang lembut dan tenang seringkali mengundang perhatian lawan jenisnya. Namun, seiring berjalannya sang waktu, bentuk perut Bobby pun mulai berubah tak seramping dulu lagi. Pikirannya kembali berkelana. Perlahan, Bobby mencoba berdamai dengan perasaannya sendiri.
Otot-otot tubuhnya pun mulai mengendur dan terasa rileks ketika mengingat kembali mimpi yang dialaminya semalam. Ia berusaha menepiskan perasaan sedih dan rasa bersalah yang menyelimutinya. Lalu, ia mencoba berpikir positif. Tak lama, perasaan bahagia menyelinap dalam hati Bobby. Seolah curahan rasa itu bisa menyegarkan ubun-ubun kepalanya, seperti air hangat yang menghujamnya sekarang. Ternyata sudah terlalu lama Bobby tak pernah merasakan sebuah kebahagiaan. Dia bahkan nyaris terlupa bagaimana rasanya. Bobby adalah seorang arsitek yang cukup terpandang dan berkelas di jajaran konsultan arsitek di Jakarta. Dengan posisinya sekarang, ia merasa sangat beruntung. Tak jarang, ia masih tak percaya karena bisa mengecap keindahan sisi dunia lain yang tak pernah terpikirkan olehnya. Namanya merupakan sebuah jaminan mutu akan terciptanya desain bangunan bercita rasa seni tinggi sekaligus bergengsi. Kalangan high society dan selebriti belum merasa nyaman bila rumah impian mereka tak mendapatkan sentuhan tangan ajaibnya. Namun, di balik segala kelebihannya, Bobby adalah sosok pria pendiam dan sabar. Tutur katanya pun selalu terdengar santun dan bersahaja. Ia termasuk tipe pria pekerja keras yang kaya dengan kreativitas. Andai bisa memilih, ia pasti berharap sehari bisa tersedia waktu 30 jam baginya untuk bekerja. Selama 15 tahun menapakkan kakinya di Jakarta, kehidupan Bobby tampak begitu berwarna. Ia seorang pria yang memuja seni dan estetika. Meski berkecimpung dalam dunia seni, namun ia tak pernah sedikit pun menampakkan sisi lembut dirinya. Bobby tak pernah terlihat menggandeng seorang wanita. Walaupun sederet wanita cantik dan terpandang rela mengantri untuk bisa kencan dengannya. Dunia luar tak pernah tahu sisi lain dari kehidupan Bobby. Dan untungnya, orang pun tak pernah usil untuk mencari tahu. Sebab ia selalu tampil dan membawa diri sebagai sosok pria normal pada umumnya. Ia melakukan semua itu karena terbentur dengan budaya timur yang masih mengharamkan laki-laki berperilaku feminim. Denting garpu dan piring beradu di antara tumpukan flying omelet favorit Bobby. Seraya menyantap sarapan paginya, Bobby bergumam sendiri. Siapa sebenarnya sosok yang hadir dalam mimpiku semalam? Batinnya. Suasana hati Bobby menjadi lebih tenang setelah diguyur hangat air shower sebelumnya. Di saat pikirannya sedang jernih seperti ini, ia bisa dengan mudah mengumpulkan seluruh energi positifnya. Pria lajang ini berusaha membenahi semua emosi dalam hatinya yang sempat porak-poranda. Bobby mulai merenung kembali. Selama ini, ia tak pernah mendapat mimpi seperti itu. Tapi ia tak bisa berbohong. Sesungguhnya ia menyukai apa dirasakannya dalam mimpi itu. Sesosok pria hadir bersamanya untuk merayakan Natal bersama. Mereka menjadi pasangan serasi layaknya sebuah keluarga yang sedang menikmati kebersamaan menghias pohon Natal. Hati Bobby terasa damai oleh kehangatan suasana Natal yang begitu syahdu. Kemesraan menyelimuti keduanya dalam mimpi itu. Bercanda dan bergurau bersama. Semua begitu indah. Bobby masih ingat, ia menatap lekat ke dalam bola mata pria itu. Lama sekali mereka berpandangan. Ia bisa menangkap rasa bahagia. Semua rasa bahagia dan rasa sayang di dunia yang bisa ia rasakan. Ingin ia tumpahkan pada pria itu. Dan Bobby yakin pria itu juga merasakan hal yang sama. Ia bisa membacanya, sorot matanya yang indah dan menyejukkan.
Harumnya roti bagel dan aroma butter di atas piringnya mendadak lenyap. Bobby pun kehilangan selera untuk melanjutkan sarapan. Ia malah tersenyum sendiri dan meneruskan lamunannya. Terbayang kembali olehnya tak kala ia memandang sosok pria itu. Sementara pria itu melemparkan senyum mempesonanya untuk Bobby. Alis matanya tebal yang membingkai bola mata setajam elang. Ah, ya. Sorot mata itu sepertinya tak asing lagi baginya. Lalu, di manakah aku pernah melihat sorot mata itu? Bobby berpikir keras, namun ia tetap tidak menemukan jawabannya. Tidak bisa, aku harus tahu siapa pemilik mata elang itu, desis Bobby dalam hati. Tangannya menggenggam sebuah serbet berwarna putih dan memelintirnya. Mulutnya pun mulai komat kamit. Sepertinya Bobby sedang mengucapkan ikrar dalam hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri tak akan pernah melupakan apa yang dialaminya semalam. Ia akan berusaha menemukan siapa pemilik mata elang tersebut. Mimpi itu telah mengubah cara berpikir Bobby dalam memandang hidupnya. Ya, benar. Mimpi itu seolah membangkitkan sesuatu yang telah lama ia kubur dan tutupi rapat-rapat. Mimpi itu adalah jawaban dari ketidakbahagiaannya selama ini. Mungkin itulah yang sebenarnya ia cari selama ini. Apa yang ia inginkan dan menjadikannya lari dari kenyataan dunia. Jawaban mengapa ia bisa berhari-hari berkonsentrasi terhadap pekerjaan dan tak menggubris satupun SMS ataupun telepon dari semua wanita cantik di dunia. Bahkan, seorang aktris sinetron yang tengah naik daun dan digilai semua pria di Jakarta pun sempat patah hati karena tak kunjung mendapat perhatian yang berarti darinya. Mungkin pria itulah yang sebenarnya yang ia cari. Tapi siapa pria itu? Mengapa aku sangat antusias dengan pria itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku harus mencarinya. Tanpa disadari, kalimat itu meluncur dari bibirnya. Jauh di lubuk hatinya, Bobby merasa pernah mengenal pria dalam mimpinya. Pria itu pernah hadir dalam hidup Bobby. Aku harus mencarinya. Aku ingin menatap sinar matanya lagi. Tapi aku akan menatapnya dalam dunia nyata kali ini, tak lagi dalam mimpi belaka. Bobby pun kembali mengucapkan janji dalam hatinya. Kalimat tadi lebih menyerupai sebuah ikrar yang harus ia tebus, apapun resikonya. Sebuah sumpah untuk dirinya sendiri, demi cinta. Atau apalah yang bisa dipikirkan saat ini, demi kehidupan yang lebih bahagia dari apa yang ia rasakan sekarang. Dan demi semua cinta yang telah ia pendam selama ini. Kini ia merasa siap untuk memperjuangkan cinta itu, karena Bobby merasa telah menemukannya. Ia tahu siapa yang layak menerima cinta dalam hatinya. Bobby sudah tak sabar lagi. Ia merasa telah menjadi sosok orang yang baru terlahir kembali. Bobby tak sabar ingin segera memecahkan misteri siapa pria misterius itu. Bobby yakin perlahan otaknya akan menuntunnya dan memberikan jawaban yang dibutuhkannya. Ia tinggal menunggu saja saatnya tiba. Ketika otaknya yang tak berhenti bekerja keras sejak subuh tadi untuk memberikan jawaban kepada dirinya, siapakah pria yang sudah lancang membuat hatinya tak karuan? Jantungnya berdegup kencang setiap kali teringat senyumnya yang lebar dan memancarkan ketulusan. Bayangan itu seketika langsung mengguyurnya dengan bulir-bulir kebahagiaan yang mengisi relung hatinya. Tak lama setelah duduk termenung sambil sarapan seorang diri, Bobby kembali ke kamar dan segera berkemas. Sesaat lagi mobil jemputan akan datang dan membawanya ke Bandar Udara Changi. Bobby berencana mengejar penerbangan pada pukul 13 hari itu. Ia ingin secepat mungkin mendarat kembali di Jakarta. Oh, malas rasanya beranjak dari kamar ini. Bukan karena interiornya yang mewah, dan bukan karena pemandangan menakjubkan di luar jendela itu, ataupun panorama kota metropolitan yang bisa dinikmatinya saat berendam di bathtub yang mewah.
Bobby takut saat ia meninggalkan kamar itu, niscaya mimpinya semalam akan ikut terbang meninggalkannya. Tanpa disadari, pelupuk matanya terasa pedih ketika membayangkan kemungkinan tersebut. Ia merasa bersalah sekaligus kesal karena tak kunjung menemukan siapa sesungguhnya pria dalam mimpinya. Dengan langkah gontai, ia memaksakan diri keluar dari kamar hotel. Tepat di depan lobi hotel, sebuah sedan mewah telah siap mengantarkannya ke bandara. Layaknya bocah kecil yang pergi meninggalkan rumahnya, Bobby masih menengokkan kepala ke belakang hingga bangunan hotel itu lenyap dari pandangannya. Ia hanya bisa menatap lurus ke depan dan tiba-tiba saja tersenyum sendiri. Orang lain mungkin mengira Bobby sedang terjatuh dalam gelombang cinta. Senyum bahagia tak pernah lepas dari wajahnya sejak ia menyadari mimpinya semalam. Tiba di Changi, Bobby melewatkan waktu boarding pass dengan menikmati jajaran toko di bandara. Suasana hatinya mulai membaik. Sesekali seraya bersiul dalam hati, Bobby melangkah dengan ringan berjalan ke sana kemari tanpa tujuan di bandara. Ia tampak hilir mudik toko buku bordes, mencermati deretan coklat dan permen. Lalu ia juga melihat-lihat rak-rak parfum botol-botol anggur. Sama sekali tak ada niat untuk membeli, tapi ia sedang merasa berbunga-bunga. Tiba-tiba saja semua yang dilihatnya terasa indah dan menakjubkan. Tak kala sedang menikmati acara window shoppingnya, tiba-tiba saja Bobby tertegun melihat celana basic jeans warna biru di salah satu toko. Sebenarnya ia sendiri tidak menyukai model celana seperti itu, tapi ia yakin ada semacam chemistry ketika pertama kali matanya tertumpu pada celana tersebut. Hatinya terdorong untuk memilikinya. Entah apa yang merasuki pikiran Bobby, ia merasa harus membelinya. Ia ingin membeli celana itu untuk pria yang ada dalam mimpinya semalam. Aneh memang, tapi itulah bisikan hati Bobby. Kini ia merasa harus mengikuti bisikan itu demi kebahagiaan yang selama ini ia kubur jauh di dalam hatinya. Ia sangat yakin pria yang hadir dalam mimpinya mengenakan model celana yang serupa. Walaupun ia sendiri tak yakin 100% benar, tapi ia tetap menginginkan celana itu jadi miliknya sekarang. Ya, saat ini juga. Setelah membayar di kasir, wajah Bobby semakin sumringah. Dengan riang, ia berjalan santai menuju gate di mana pesawatnya telah boarding. Ketika pesawat beranjak take off, Bobby melirik ke arah bungkusan tas celana tadi. Hatinya bergumam, ada-ada saja aku ini. Lantas, kemana aku harus mencarinya? Jakarta kan luas sekali, bisa-bisa umurku habis hanya untuk mencarinya, batinnya. Sambil menyelonjorkan kakinya, Bobby berusaha memejamkan matanya. Setiap penerbangan yang dilaluinya, Bobby selalu memilih duduk di first class. Hal ini sudah merupakan keharusan baginya. Ini karena sebenarnya ia benci bepergian dengan burung baja ini. Rupanya, Bobby termasuk orang yang memiliki fobia terhadap ketinggian. Selain itu, ia juga tidak suka duduk berlama-lama di ruangan tertutup seperti dalam kabin pesawat ini. Oleh sebab itu, apapun alasannya, Bobby harus merasa sangat nyaman di atas pesawat. Setidaknya hal itu bisa mengurangi rasa takutnya selama penerbangan berlangsung. Bobby meraih bungkusan celana tadi dalam pangkuannya. Lebih tepatnya, ia peluk layaknya ia memeluk sebuah bantal. Ia berusaha tidur dan memejamkan matanya. Siapa tahu aku dapat inspirasi lagi bila bisa tidur, gumam Bobby dalam hati. Tak lama, matanya terpejam dan suara napasnya mulai terdengar teratur. Bobby sudah terbuai lagi di alam mimpi. Setengah jam yang lalu, Bobby telah menemukan jawaban siapa sosok pria yang telah membuat dirinya tak tenang sepanjang hari. Ketika pesawat mendarat, Bobby terbangun dari tidurnya. Dan pikiran itu tiba-tiba muncul saja di benaknya. Ia ingin mencari sosok pria yang telah membuat dirinya tak tenang sepanjang hari. Ketika pesawat mendarat, Bobby terbangun dari tidurnya. Dan pikiran itu tiba-tiba muncul saja di benaknya.
Ia langsung terlonjak dari kursinya dan ingin segera turun dan membelah kota Jakarta untuk mencari tahu di mana keberadaan teman kecilnya yang bernama Didi itu. Ya, Didi. Pria dalam mimpinya semalam mengingatkan Bobby pada sosok Didi. Ia yakin memang Didilah pria misterius itu. Sorot matanya yang tajam, senyumnya yang tak pernah terlupakan. Ya, itu pasti Didi. Bobby berusaha tenang, tapi tidak bisa. Ia harus menemukan Didi secepatnya dan ingin segera bertatap muka dengannya untuk mencari jawaban atas mimpinya itu. Karena itulah ketika sampai di depan Terminal 2E, Bobby segera menghubungi Tino, kakak kandungnya. Ia meminta bantuannya untuk mencari tahu keberadaan Didi. Bobby juga berniat untuk meminta bantuan pada semua orang yang akan ditemuinya hari ini. Ia tak peduli. Penting bagi Bobby untuk segera menemukan sosok Didi. Ya, sudah, beri aku 3 hari. Nanti aku kabari kamu lagi. Hati-hati di jalan, ujar Tino dari ponselnya. Wajah Bobby tersenyum senang mendengar jawaban Tino. Ia yakin betul kakaknya yang jenius itu selalu bisa diandalkan. Kini Bobby hanya bisa menunggu telepon dari Tino. 3 hari terasa begitu lama. Tapi Bobby optimis Tino akan menemukan Didi dalam waktu singkat. Ia berubah menjadi orang yang selalu berpikir positif. Dunia pun terasa lebih indah. Ia ingin menjalani segala sesuatunya dengan lebih bersemangat. Bahkan di saat raganya lelah seperti sekarang, Bobby masih tetap tersenyum.